أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang sifatul huruf, bahwa sifatul huruf itu tidak bisa dipisahkan dengan makharijul huruf, karena dia satu kesatuan. Maka ketika kita mengetahui di mana tempat huruf tersebut, kita juga harus mengetahui apa saja sifat yang terdapat pada huruf tersebut. Maka kemarin sudah saya sampaikan, paling sedikit dalam setiap huruf itu memiliki 5 sifat, dan paling banyak ada 7 sifat. Maka secara garis besar sifat huruf itu ada 19. Maka dari 19 ini terbagi kepada 2. Ada sifat yang berlawanan, ada sifat yang tunggal atau tidak berlawanan. Maka kemarin saya beri gambaran apa saja pendekatan nama-nama istilah ini. Maka 5 lawannya 5, 10. Hamas lawannya jahr, syiddah lawannya rakhawah, isti'la lawannya istifal, itbaq lawannya infitah, izlaq lawannya ismat. Apa saja pendekatannya? Hamas dan jahar lebih kepada nafas. Nafasnya mengalir atau tertahan. Si nafas. Syiddah dan rakhawah pendekatannya lebih kepada suara. Suaranya tertahan atau mengalir. Isti'la, istifal, itbaq dan infitah ini lebih kepada lidah. Isti'la dan istifal fokusnya pada pangkal lidah. Pangkal lidah. Sedangkan itbaq dan infitah dari pangkal sampai ujung lidah. Ujung lidah. Izlaq dan ismat ini lebih kepada posisi makhraj. Di mana tempat huruf itu keluar. Kalau dia berada di belakang, maka dia tertahan atau berat. Sedangkan dia kalau berada di depan, dia lancar atau ringan. Kemarin kita sudah bahas hamas dan jahar, syiddah dengan rakhawah. Yang perlu kita hafal kemarin yang diberikan garis bawah. Namanya hamas dan jahar. Ini lebih kepada nafas. Yang di atas nafasnya terlepas atau mengalir. Nah, ini tertahan. Yang perlu dihafal adalah yang diberikan garis bawah. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathaha shin khasad sin kaf ta. Yang perlu dihafal. Kemudian kemarin yang terakhir sampai syiddah, rakhawah dan tawasud atau bainiyah, nama lain. Pertengahan. Makanya kita kenal dengan istilah wasit, penengah atau bainiyah. Bainiyah. Ya. Pertengahan. Maka yang berkaitan dengan suara ada syiddah. Apabila huruf itu diucapkan suaranya tertahan. Hurufnya ada 8. Ajidu qit-tabakat. Ajidu qit-tabakat. Alif jim dal qaf ta ba kaf ta. Kemudian lawannya adalah rakhawah, huruf yang ketika diucapkan dia terlepas. Maka yang harus tawasud atau bainiyah ini sebenarnya sifat tunggal. Karena penjelasannya antara syiddah dengan rakhawah yang berkaitan dengan suara, maka saya naikkan ke atas. Maka hurufnya ada 5. Lin, umar, lam, nun, ain, mim, ra. Jadi ketika dia diucapkan, contoh ain, iyyaka na'bu, dia tertahan tapi masih jalan. Na'bu. Kemudian contoh tadi di atas syiddah, contoh huruf hamzah, ajidu, mu'minun, suaranya stop. Mu'minuna. Di sini ada hamzah sukun atau alif. Contoh huruf jim juga, kalau dihilangkan qalqalah maj, tambah qalqalah maj, karena di sifatnya ada qalqalah jadi mantul. Maj. Kalau dihilangkan maj, stop dia suaranya, tertahan. Kemudian sisanya adalah rakhawah. Contoh huruf za,
Wa idh qala, huruf kha. Akhladah, soalnya harusnya akhladah. Yang kemarin terakhir kita bahas. Sekarang kita masuk yang bagian lidah. Lidah tadi ada 4. Yang pertama isti'la dan istifal. Kemudian itbaq dan infitah. Ini bagian lidah. Maka sebagian ulama mengatakan ada yang standar mengambil huruf berat itu adalah isti'la dan istifal. Tapi ada sebagian yang lebih berat lagi, apa itu itbaq dan infitah. Maka apa saja pendekatannya? Kalau isti'la, huruf yang apabila diucapkan pangkal lidah saja fokus ini, pangkal lidah. Sedangkan itbaq dan infitah dari pangkal sampai ujung lidah. Ini pendekatannya beda. Jadi fokus kita lihat yang belakangnya saja kalau isti'la dan istifal. Terangkat atau tidak. Maka isti'la ini secara bahasa terangkat atau mengangkat pangkal lidah ke langit-langit mulut. Jadi yang belakangnya pangkal lidah kita terangkat ke langit-langit mulut. Menggantung dia. Sehingga ketika huruf itu diucapkan dia jadi tinggi, tebal, atau berat. Maka dia sering dikatakan huruf berat. Ada tebal dan tipis, itu juga masuk tarkib dan takhif. Apa saja hurufnya? Ada 7. Khussadagtin qil, kha, sad, dad, ghin, ta, hafza. Khussadagtin qil, kha, sa, da, ghin, ta, hafza. Khussadagtin qil. Maka sisanya adalah di istifal. Huruf yang apabila diucapkan dia pangkal lidahnya tidak naik, maka dia dianggap ringan. Kemudian ada yang lebih berat lagi daripada isti'la, yaitu itbaq. Kalau tadi fokus hanya pangkalnya saja dilihat, sekarang dari pangkal sampai ujung lidahnya terangkat ke langit-langit sehingga dia lebih berat atau lebih besar. Hurufnya ada 4, kalau tadi 7 dikurang 3. Jadi sisanya adalah sad, dad, ta, za. Jadi mulut kita ini betul-betul menutup langit-langit. Terangkat semuanya. Sa, da, ta, za. Maka sisanya adalah infitah. Huruf yang apabila diucapkan pangkal lidah sampai ujung lidah tidak menutup langit-langit. Kemudian izlaq dan ismat, ini adalah huruf yang diucapkan lancar. Kenapa? Karena secara makhraj dia berada di depan. Apa saja? Fa, farra min lubbin. Huruf fa, ini bibir, di atas bertemu perut bibir bawah. Ra, ujung lidah. Mim, bertemunya 2 bibir. Nun, lengkungan kedua lidah. Lam, lengkungan awal lidah. Kemudian ba, juga 2 bibir. Ini semua makhraj berada di depan. Sehingga secara pengucapan dia jadi lebih ringan. Sedangkan ismat dia secara makhraj dia berada di belakang, sehingga secara pengucapan dia tertahan atau lebih berat. Sampai sifat yang berlawanan dulu. Sampai sini ada pertanyaan Ibu? Ya. Saya coba tanya semampunya saja. Ini Bu Rini lagi sibuk. Bu Rini ada? Lagi sibuk tidak Bu Rini? Iya Ustadz, ada apa Ustadz? Baru dapat. Lagi sibuk Bu Rini enggak? Ada apa Ustadz? Ya, Maaf, mau saya tanya, kalau enggak sibuk. mau saya barusan tinggal ke dapur. Ya, Bu Rini saya tanya, huruf H, di mana tempat keluar huruf H? Tenggorokan bagian pangkal, bagian H. tengah. Tengah, ya. Kemudian sifatnya apa saja Bu yang terdapat pada huruf H dari segi nafas? Dari segi nafas, hamas. Dari segi suara, rokoah. Dari segi pangkal lidah, istifal. Dari pangkal sampai ujung lidah. Dari pangkal ke ujung, infitah. Posisi makhraj, ismat. ismatnya. Jadi ada 5. Huruf H ada 5, ya terima kasih banyak Bu Rini. Yang pertama tadi tempat keluarnya itu berada di tengah. Jadi kita rasakan
ha. Oh, sudah nih posisinya dapat. Sekarang kita pindahkan ke sifat. Dari segi nafas, udaranya mengalir. Kita rasakan ha. Kalau seandainya kita letak tangan kita di depan nggak ada angin, ya berarti salah itu. Secara sifat dia tidak sempurna. Ha, kalau ada anginnya berarti dia sempurna. Kemudian huruf ha juga dari segi suara dia mengalir. Contoh saja kita sukunkan huruf ha. Contoh ahda, ahda. Jangan saya ahda, jangan ada jedanya. Ahda, ahdahuma, ahda atau ihdahuma. Jadi dia nyambung suara. Kemudian pangkal lidah dia nggak terangkat. Ha nggak terangkat. Dari pangkal sampai ujung tidak terangkat, tidak menutup langit-langit. Ha, jadi dia nggak nempel ke langit-langit. Kemudian posisi makhraj karena dia di belakang sini, jadi dianggap dia jauh untuk sampai kepada di depan. Maka dianggap dia berat atau tertahan. Ismat. Itu untuk sifat huruf ha ada 5. Terima kasih banyak Bu Rini. Ya, saya coba tanya lagi nih Bu Momi kalau nggak sibuk. Bu Momi sibuk? Ya Pak Ustadz. Ya, saya tanya Bu Momi. Huruf Ghin, Ra. Ra itu di mana tempat keluar hurufnya? Ro di ini Pak, dada apa sih? Namanya tenggorokan tengah. Tenggorokan tengah. Apa ini Pak yang di Ro? Ghin. Iya. Mana ini? Iya. Ro. Di apa sih? Tenggorokan bagian atas. Bawah itu Pak. Atas. Hah? Kho dengan Ghin. Itu H. Ini jadi temannya kho dengan Ghin. Roin. Ya, sifat huruf yang tenggorokan ada 3 tempat 6 huruf. Jadi dibagi 3 nih, ibarat leher, kepala. Bagi 3, tenggorokan bawah itu adalah ha dengan hamzah. Tenggorokan tengah ini ha dengan ain. Tenggorokan atas. Tenggorokan atas kho dengan ghin. Ghin. Jadi dia letaknya sudah mau ke lidah dia. Kho dengan ghin di atas. Roin. Kemudian huruf ghin ini secara sifat yang melekat apa saja? Yang melekat pada huruf ghin. Sifat dari segi nafas Pak Ustadz. Bikin nafasnya gimana dia Jahar. Kalau nggak salah jahar Pak Ustadz. Lihat saya di hamas ada dia. Khussadoh fahassahu syakhsun sakat. Ada berarti huruf ghinnya. Ra nggak ada anginnya. Berarti dia jahar Ibu ya. Jahar. Ya. Yang pertama dia adalah jahar. Udaranya tidak mengalir. Yang kedua, apa saja sifat huruf ghin Ibu? Apa ya? Apa itu? Rokhwah. Rokhawah, suaranya berjalan. Karena kalau disukungan maudu, jangan putus. Ya, maudu, Ibu baca jangan ada jedanya. Maudu, langsung sambungkan ke huruf berikutnya. Nyambung. Maudubi. Berarti dia rokhawah. Rokhawah. Ya, suaranya menyambung. Jadi jahar ini sifatnya nafas tertahan. Jahar. Rokhwah ya. Kemudian suara mengalir. Suara mengalir. Ini sifat huruf ghin. Kemudian yang ketiga dari pangkal lidah gimana pun? Pangkal lidah, posisi lidah ya Pak Ustadz ya. Ya, posisi lidah tapi yang paling belakang. Huruf ghin itu bagaimana? Terangkat. Jadi dia isti'la. Khussadoh. Jadi ro naik dia. Ro yang belakang itu naik dia sedikit. Sifatnya adalah isti'la. Isti'la. Pangkal lidah terangkat. Lupa dua lagi apa ya Pak Ustadz. Yang di Kemudian belakang itu yang keempat dari pangkal sampai ujung lidah. Nutup langit-langit nggak kalau Ibu mengucapkan huruf ro? Coba dirasakan. Tertutup tidak oleh lidah? Nempel iya. nggak lidah Ibu ke langit-langit? Oh iya. Dirasakan. Nempel nggak Iya. lidah ke langit-langit? Iya. Ro.
Coba rasakan ujung lidahnya, ujung lidahnya nempel ke langit-langit kalau ibu ucap. Iya, Ro, Pak. huruf gua saja, ro, rin, ro. Iya, lidahnya terangkat. Ya, tapi tidak menempel ke langit-langit. Iya. Jadi dia dianggap itobak itu dia menutup langit-langit. Sod, bod, to, zo. Huruf akhir ini terangkat tapi dia tidak menutup langit-langit, maka dia dianggap infitah, terbuka. Dia menutup infitah. Terbuka. Ya, terbuka nih. Infitah. Terbuka. Dari pangkal sampai hujung lidah tidak menutup langit-langit. Berarti di belakang ya, Pak Ustaz? Kalau nanti lihat di belakang atau depannya itu nanti posisi makros yang kelima. Ini melihat letak lidah kita. Oh, iya. Menutup langit-langit nggak? Baru yang kelima. Ditanya huruf arin ini posisi makrosnya di depan atau belakang? Di belakang. Berat gitu. Belakang. Nanti dia ismat. Lupa, Pak Ustaz. Jadi posisinya di belakang. Sehingga dia tertahan. Tertahan. Kenapa? Karena posisi makhraj di belakang. Jadi berat gitu ya, Pak? Ya, secaranya pengucapan dia tinggal lancar. Kalau fa itu lebih enak mengucapkannya. Ba lebih enak. Kenapa? Karena makhrajnya sudah di depan bibir kita. Maka dulu saya umpamakan bagaimana cara kita mengetahui di belakang atau di depan. Kan perjalanan huruf itu jalan dari tenggorokan, naik nanti ke lidah, baru naik lagi sini ke bibir. Sehingga kan dia jalan dari bawah, naik ke lidah, baru ke bibir, ke gigi nanti di sininya. Jadi perjalanan. Maka huruf-huruf yang berada di belakang ini dianggap dia tertahan. Sedangkan yang berada di depan, di bibir ini dia lancar. Kenapa? Karena tinggal keluar saja lagi, gampang bagi kita mengucapkannya. Maka dulu saya umpamakan, ibarat ada satu ruangan kebakaran. Satu ruangan itu cuma ada satu pintu, jendela nggak ada, cuma satu pintu. Maka bagaimana kalau seandainya ruangan tersebut kebakaran? Siapa yang paling mudah untuk keluar dari ruangan tersebut? Yang dekat dengan pintu. Hingga tinggal keluar saja. Sedangkan yang di belakang kalau dia mau keluar, harus ngeloncatin orang-orang yang ada di depannya. Maka bagi mereka sulit tertahan, ada orang di depannya. Itu cara perumpamaan untuk mudah memahami izlaq dengan ismat. Jadi pahami, Ibu? Iya. Kita nggak banyak, sedikit-sedikit saja, tapi nanti kalau ada gambar. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi sifat yang tunggal. Jadi saya coba tanya-tanya sedikit-sedikit dari materi-materi kita. Atau umumi huruf H itu huruf tenggorokan itu sama dengan huruf apa, Ibu? Yang tenggorokan maksudnya? Ya, huruf tenggorokan itu sama seperti huruf apa yang kita kenal dengan halqi, juga ada nama tambahan. Mirip dengan huruf apa, Ibu? Huruf tenggorokan itu mirip dengan huruf apa? Halqi apa ya? Apa gitu? Lupa, Pak Ustaz. Huruf tenggorokan mirip seperti huruf izhar, maka nama izhar itu bisa disebut dengan izhar halqi. Oh iya. Izhar halqi. Ingatnya halqi doang, Pak Ustaz. Ya, halqi. Nama halqi itu tenggorokan. Tenggorokan itu apa saja hurufnya? Tenggorokan bawah H dengan hamzah. Bawah, tengah, atas. Tenggorokan tengah H dengan ain. Tenggorokan atas H dengan ghin. Dan ini 6 huruf ini juga sama seperti huruf izhar. Maka bisa dikatakan dengan izhar halqi. Gimana cara baca izhar? Cara baca izhar gimana itu? Jelas, Pak Ustaz. Jelas tanpa dengung. Jelas tanpa dengung. Gimana cara jelaskannya? Dijelaskan nunnya jelas atau tanwinnya jelas. Man amana. Nunnya nampak. Man. A-nya juga jelas. Man amana. Jangan seperti didengungkan. Man amana. Ataupun ya contoh tanwin. Azabun. Tanwinnya jelas. Bun. Alim. Nampakkan semua hurufnya. Alim tanpa dilamakan. Azabun alim.
man aman. Ini saja mungkin Ibu tambahan sedikit. Iya. Kasih Pak Ustaz. Saya sama-sama Bu Umi. Ya, ada pertanyaan Ibu untuk sifatul huruf yang berlawanan. Silakan Ibu. Jadi Ibu yang belum baca boleh baca setelah doa. Silakan yang mau tanya dulu. Kalau nggak ada yang tanya berarti insya Allah sudah paham semua. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi di fikih atau kitab fikih ya Allah. Fikih yang berkaitan dengan Quran. Ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa manfaat untuk kita semuanya. Nanti yang belum baca boleh baca setelah doa. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al jannata bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah semuanya.